Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita aset uang tunai dan sejumlah kendaraan yang diduga milik tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Riza Khalid. Nampak 5 mobil mewah diparkir berjajar di depan gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta. Dari 5 mobil yang disita dan ditempeli stiker bertulis disegel oleh penyidik Jamsitsus tersebut, tak satu pun memiliki plat nomor. 5 mobil mewah itu disita penyidik Jamsitsus dari 3 lokasi berbeda, yakni kawasan Depok, Jawa Barat, Pondok Indah, dan Tegal Parang, Mampang, Jakarta. Penggeledahan dan penyitaan dilakukan setelah Riza, sang mafia migas, tak juga memenuhi pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Dalam hal ini tadi malam tim penyidik sudah melakukan pencarian dan penyitaan terkait dengan perkara atas nama tersangka MRC. Di depan dari hasil penyitaan didapat ada 5 unit kendaraan yang di depan. Ini ada Toyota Alphard, ada Mini Cooper, ada 3 mobil sedan Mercy. Barang-barang ini disita dari pihak terafiliasi, di mana yang bersangkutan sudah dipanggil, tetapi pada saat pemanggilan tidak diindahkan dan kita melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan ini kita mendapatkan barang-barang bukti yang diduga oleh penyidik ada kaitannya dengan 5 mobil mewah diduga milik Riza Khalid terdiri dari berbagai merek, mulai dari Mercy hingga Mini Cooper. Dan berikut laporan jurnalis Naura Syafikah dan juru kamera Rizky Solehudin. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menyita total 5 mobil mewah dari Riza Khalid sebagai tersangka dari korupsi tata kelola minyak mentah. Dan untuk saat ini, kelima mobil mewah terparkir di depan gedung Jamsitsus Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Salah satunya, ini ada mobil sedan dari merek mobil mewah yang sudah ada tulisan disegel oleh penyidik Jamsitsus. Dan memang untuk kendaraan-kendaraan ini seperti yang bisa pemirsa lihat, jika kita lihat di sini untuk nomor polisi kendaraannya tidak ada. Kemudian dari informasi yang kami dapatkan juga dari Kejaksaan Agung bahwa memang untuk saat dilakukan penyitaan atau penggeledahan yang dilakukan di kawasan Jakarta Selatan kemarin, ini memang untuk nomor polisi dari setiap kendaraan, dari 5 kendaraan ini tidak ada nomor polisinya. Dan jika kita lihat lebih lanjut lagi, tidak hanya ada dari sedan, kemudian di sini juga masih ada sedan lagi yang mungkin tahunnya berbeda, untuk kisaran harganya pasti juga berbeda. Namun dapat dipastikan jika pemirsa melihat kendaraan atau mobil dengan merek seperti ini, pasti sudah terfikirkan di pikiran Anda pemirsa berapa harga dari setiap kendaraan yang ada di sini. Dan tidak hanya 4 mobil saja, bahkan ada juga dari kendaraan yang bukan sedan, yaitu ini kendaraan yang bisa dilihat ini adalah SUV. Kemudian untuk warnanya memang berbeda dari kendaraan yang lainnya, di mana yang lainnya memiliki warna hitam, di sini ada warna putih. Dan tidak hanya dari kendaraan yang ini saja, ada juga kendaraan yang lebih besar lagi. Jadi total di sini ada 5 kendaraan, 5 mobil mewah yang diduga ini terafiliasi dari Riza Khalid. Untuk saat ini dari 5 kendaraan masih terparkir di sini dan kami belum mendapatkan informasi juga apakah nanti akan ada pemanggilan selanjutnya dari Riza Khalid untuk datang ke Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sindikat pembuat uang palsu ditangkap unit Jatanras Polda Jawa Tengah. Dari tangan 6 pelaku, polisi berhasil mengamankan 410 pecahan 100.000 uang palsu, serta alat-alat yang digunakan untuk membuat uang palsu. Sindikat pembuat dan pengedar uang palsu berhasil ditangkap unit Jatanras Polda Jateng. Petugas mendatangi rumah yang digunakan sebagai tempat produksi uang palsu di wilayah Sleman. Saat digerebek, petugas mengamankan 6 pelaku. Ke-6 pelaku ini merupakan sindikat yang membuat dan mengedarkan di wilayah Solo Raya dan Yogyakarta.
Uniknya, uang palsu buatan mereka selalu lolos screening sinar ultraviolet saat dibelanjakan di toko. Uang palsu tersebut juga terdapat logo Bank Indonesia yang terlihat jika disinari dan nyaris menyerupai uang asli. Upaya pengungkapan peredaran uang palsu ini bermula adanya laporan masyarakat yang mencurigai salah satu pelaku melakukan pembelian dengan uang pecahan 100.000 di sebuah toko. Setelah dilakukan penelusuran, petugas berhasil melakukan penangkapan. Dalam hal ini yang menarik adalah bahwa uang yang dibuat oleh para pelaku ini ternyata juga ada muncul gambar UV-nya, ya, dari ultravioletnya itu ada muncul. Memang agak beda dengan uang yang asli ya. Namun demikian ini yang perlu kita waspadai dan kita perlu edukasi kepada masyarakat. Tolong dalam hal mengecek adanya uang yang masuk, ya, jangan hanya menggunakan UV. Keenam pelaku dijerat dengan pasal 245 serta 244 KUHP tentang melakukan peredaran serta pencetak uang palsu yang diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Indra Septiarman alias Indragon terdakwa kasus pembunuhan dan persetubuhan terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di daerah Guguk Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, akhirnya divonis hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Pariaman siang tadi. Berdasarkan fakta dan keterangan dari hasil persidangan sebelumnya, menurut hakim yang diketuai oleh Dedi Kuswara, Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana dan persetubuhan terhadap korban Nia Kurniasari yang terjadi pada pertengahan bulan September 2024 lalu. Usai pembacaan vonis oleh Majelis Hakim, penasihat hukum Indragon langsung mengajukan banding. Menurut mereka, keputusan itu tidak sesuai dengan fakta persidangan karena tidak ada saksi yang mendukung pembunuhan yang dilakukan oleh kliennya. Pembunuhan berencana. Bahwasanya saksi ahli itu memberikan keterangan itu adalah secerah cahaya, seterang cahaya. Dari fakta persidangan, dari saksi pertama sampai terakhir, kami tidak menemukan adanya unsur dari pembunuhan berencana tersebut. Nah, kami menilai tali rapia ini adalah ikon untuk memaksakan pasal 340 terhadap pembunuhan berencana dari klien kami.